Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 kelas 3D ingin mempresentasikan tentang memenuhi takaran, timbangan, dan perjanjian untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir ayat Iqtisad. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Novianti, NIM 1907211000141. Perkenalkan, saya Adam Rio Ferdinand, NIM 114. Nama saya Mukhlis Indiwi Cahyo, NIM 108. Saya Anissa Nurul Farohah dengan NIM 19072110098. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang takaran, timbangan, dan perjanjian. Seperti yang kita ketahui, takaran sama halnya dengan timbangan, yang merupakan alat ukur, alat untuk menakar atau menghitung massa suatu benda atau objek tertentu, seperti takaran dalam hal jual beli dan sebagainya. Sedangkan perjanjian itu seperti suatu perbuatan atau kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum. Maksudnya di sini apabila kita sudah menyepakati sesuatu, kita harus menepatinya. Apabila kita tidak menyepakatinya, apabila kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, maka kita akan mendapatkan balasan atau hukuman sesuai dengan apa yang sudah kita ingkari. Ayat-ayat apa saja yang menjelaskan mengenai tentang timbangan, takaran, dan perjanjian, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 35, Quran Surat Al-A'raf ayat 85, Quran Surat Hud ayat 84-85, dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Quran Surah Al-Isra ayat 35 berbunyi, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika ghairu wa ahsanu ta'wilah. Artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibat. Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ini karena penyempurnaan takaran dan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Dan siapa saja yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, rasa aman tidak akan tercipta, dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan maupun masyarakat. Di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menakar atau menimbang barang dengan teliti lebih baik akibatnya bagi mereka, karena di dunia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan di akhirat nanti akan mendapat pahala dan dari Allah dan ridhonya, serta terhindar dari api neraka. Arti perkata Quran Surah Al-Isra ayat 35, wa aufu, dan penuhilah, al-kailah, takaran, idza, apabila, kultum, kamu menakar, wazanu, dan timbanglah, bil qistosi, dengan adil, al-mustaqim, benar atau lurus, dalikah, demikian itu, khairu, lebih baik utama, wa ahsanu, dan lebih baik, ta'wilah, kesudahan. Selanjutnya munasabah ayat surah Al-Isra ayat 35. Quran Surat Al-Isra ayat 35 ada kaitannya dengan ayat lain yang membahas juga tentang takaran, yaitu dengan Quran Surat Yusuf ayat 59 yang berbunyi, dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanannya, ia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Sudah jelas, di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Yusuf tidak pernah mengurangi atau menambah bahan makanan yang disediakan untuk mereka. Dalam kutipan ayat tersebut juga memiliki makna memuliakan mereka dan memberikan kebutuhan mereka untuk safar, setelah sebelumnya menyempurnakan timbangan barang yang mereka beli, di mana ayat tersebut memerintahkan untuk tidak mengurangi atau menambah takaran. Di dalam Quran Surat Al-Asyura ayat 181 memiliki makna, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
Sama juga dengan halnya Quran Surat Al-Isra ayat 35, di mana kedua ayat tersebut ada korelasinya dengan ayat sebelumnya yang juga menghimbau kita, para umat muslim, untuk menyempurnakan dalam menakar. Janganlah mengurangi takaran dan timbanglah dengan adil dan sempurna. Karena apabila kita tidak adil dan tidak jujur dalam hal takaran, maka sama halnya dengan kita mengambil hak orang lain. Sebab penyempurnaan takaran dan timbangan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat kelak, dan lebih baik ganjarannya daripada sikap curang dengan mengurangi takaran atau timbangan. Tafsir ayat surat Al-Isra ayat 35. Ini adalah perintah untuk berlaku adil dan menyempurnakan takaran dan timbangan-timbangan dengan adil tanpa memangkas ataupun menguranginya. Dari konteks umum ayat di atas dapat diambil faedah adanya larangan dari berbagai bentuk penipuan dalam masalah harga, barang, dan objek yang sudah disepakati, dan kandungan perintah untuk tulus dan jujur dalam bermuamalah. Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Maksud dari ayat tersebut adalah jangan mengurangi takaran untuk orang atau melebihkannya untuk dirimu, dan timbanglah dengan timbangan yang benar sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Itulah yang lebih utama bagimu, karena dengan demikian orang akan percaya kepadamu dan tentram dalam bermuamalah denganmu, dan lebih baik akibatnya bagi kehidupan manusia pada umumnya di dunia dan bagi kehidupanmu di akhirat kelak. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat. Jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar, atau mengalami apa yang engkau tidak alami. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati adalah amanah dari Tuhanmu. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya, apakah pemiliknya menggunakan untuk kebaikan atau keburukan. Beberapa ahli tafsir menjelaskan mengenai ayat Quran Surat Al-Isra ayat 35. Menurut tafsir Al-Muhtashar, markas tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, menjelaskan bahwa dan sempurnakanlah takaran dan jangan kalian menguranginya bila kalian menakar untuk orang lain, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Sesungguhnya tindak adil dalam menakar dan menimbang adalah lebih baik bagi kalian di dunia dan akibatnya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tafsir selanjutnya yaitu tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Beliau mengatakan, dan sempurnakanlah takaran jika kalian menakar untuk orang lain dan jangan kalian menguranginya sedikit pun. Dan timbanglah dengan timbangan yang tidak mengandung kezaliman. Sungguh keadilan yang besar dalam menakar dan menimbang lebih baik bagi kalian di dunia dan membawa kesudahan yang baik di akhirat. Kemudian yang terakhir tafsir As-Sa'di atau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah. Dari keumuman maknanya dapat disimpulkan larangan berbuat curang atau menipu atau ghishi, baik pada uang yang dibayarnya, barangnya, maupun pada akadnya, dan perintah memiliki sifat nush atau tulus serta jujur dalam bermuamalah. Dengan melakukan hal tersebut, maka seseorang hamba akan selamat dari pertanggungjawaban dan akan mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Saya di sini ke bagian materi, yaitu membahas tentang surat Al-Hud ayat 84 dan ayat 85. Yang mana di dalam ayat 84 ini berbunyi, wa ila madyana akhahum Su'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanfusul mikyala wal mizana inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adaba yaumin muhit, yang memiliki arti yaitu, dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Su'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, makmur, dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan tertimpa azab pada hari yang membinasakan, yaitu hari kiamat.
surat Hud yang ayat 85, yaitu lanjutan yang tadi, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tau fil ardi mufsidin, yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul surat Hud ayat 84 dan ayat 85. Yang pertama ayat 84 yaitu sebab turunnya, karena pada kaum Nabi Syuaib itu terjadi banyak praktek penyimpangan di dalam bidang ekonomi, yang mana warga atau masyarakat pada kaum itu melaksanakan tindakan mengurangi takaran, penipuan, dan menjual barang terlalu mahal. Sedangkan asbabun nuzul pada ayat 85 yaitu karena Nabi Syuaib sebelumnya sudah menekankan untuk agar tidak mengurangi takaran jual beli. Nah, untuk ayat 85 ini Nabi Syuaib menekankan lagi agar masyarakat selalu menjaga keadilan, kejujuran dalam bertransaksi. Terus kandungan dari surat Al-Hud ayat 84 dan ayat 85 itu mengandung hukum antara lain. Yang pertama, wajib menyempurnakan timbangan dan takaran sebagaimana mestinya. Terus yang kedua, haram mengambil hak orang lain dengan cara atau jalan apa saja, baik hak itu milik perseorangan, milik orang banyak seperti harta pemerintahan atau perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu haram berbuat sesuatu yang bersifat merusak, mengganggu keamanan dan ketentraman di muka bumi, seperti mencopet, mencuri, merampok, korupsi, meneror, dan lain-lainnya. Tafsir untuk surat Hud ayat 84 dan ayat 85 yaitu dibagi sini ada dua tafsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah, yang mana tafsir Ibnu Katsir sendiri pada ayat 84 yaitu, yang mana sesungguhnya kami telah mengutus kepada mereka penduduk kota Madian yang penghuninya terdiri atas kabilah dari kalangan bangsa Arab. Mereka tinggal di kawasan antara Hijaz dan Madian. Yang mana dari tafsir ini Allah mengutus Nabi Syuaib kepada mereka. Nabi Syuaib berasal dari keturunan yang orang terhormat di kalangan mereka. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, saudara mereka Syuaib. Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk menyembah kepada Allah. Semata-mata Nabi Syuaib melarang mereka untuk mengurangi timbangan serta takaran. Maksudnya di sini melarang mereka untuk mengurangi timbangan dan takaran. Selanjutnya, sesungguhnya aku melihat kalian dalam keadaan yang baik. Terus, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kalian akan azab hari yang membinasakan. Maksudnya ya di sini adalah hari kiamat. Tafsir Al-Misbah. Sini, wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Di sini tetap sama, artinya sesungguhnya kami mengutus kepada penduduk Madian, saudara mereka Syuaib. Dan di sini ditekankan lagi, janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan saat kalian menjual sesuatu yang harus ditimbang kepada orang lain. Pada surat Hud ayat 85, di sini ada dua tafsir juga. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah. Pada mulanya Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan mengurangi takaran, timbangan
mereka bila memberikan hak kepada orang lain. Menurut tafsir Al-Misbah, yang mana di sini, wahai kaumku, laksanakan timbangan dan takaran barang yang kalian jual secara adil dan seimbang dan tidak mengurangi atau melebihkannya. Maksud di sini adalah jangan kalian mengurangi hak-hak orang lain atas barang tersebut. Dan jangan kalian membuat kejahatan dan kerusakan di muka bumi. Dengan tanda kutip, jangan merampas, membegal, korupsi, atau mencuri. Nah, serta menjadikan kejahatan sebagai cara memperoleh harta secara tidak benar. Nah, itu tidak diperbolehkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Quran Surat Al-Maidah ayat 1 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud uhilat lakum bahimatul an'ami illa ma yudla alaikum ghaira muhilis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat 1 sendiri adalah, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, atau yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan ibadah haji. Dan sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Nah, dari penjelasan arti dari Quran Surat Al-Maidah ayat pertama tadi dapat dipetik makna atau kesimpulan bahwa yang pertama, kaum muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan dengan siapapun, karena dengan menaati perjanjian merupakan syarat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada musim haji tidak hanya orang yang berhaji yang dijamin keamanannya, tetapi di kawasan Mekah binatang pun juga dijamin keamanannya, di mana Islam sangat mengharamkan berburu atau membunuh binatang di sekitar Mekah. Lalu penjelasan arti perkata dari Quran Surat Al-Maidah ayat ke-1. Yang pertama ada ya ayyuha, yang berarti wahai, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, aufu, penuhilah olehmu, bil uqudi, dengan atau akan janji, uhillat, dihalalkan, lakum, bagimu, bahimatul, binatang, al-an'ami, ternak, illa, kecuali, ma, apa, yutla, dibacakan, alaikum, atasmu, goiro, bukan atau tidak, muhilis, menghalalkan, syai'id, berburu, wa antum, dan kamu, hurumun, ihram atau mengerjakan haji, inna, sesungguhnya, Allah yahkumu, menetapkan hukum, ma, atas apa, yurid, dia kehendaki. Oke, kita lanjut ke bagian munasabah dari Quran Surat Al-Maidah ayat ke-1. Nah, pada Al-Maidah ayat ke-1 ini, munasabahnya yaitu termasuk antara ayat-ayat yang berdampingan pada Al-Maidah ayat 1 itu sendiri. Seperti contoh, ayat-ayat yang berdampingan itu pada Al-Maidah ayat kedua. Nah, di situ dapat kalian lihat. Nah, pada kedua ayat ini, seperti yang telah saya sebutkan, salah satu contohnya tadi, yakni menjelaskan bahwa seorang kaum muslimin harus berpegang teguh dan komitmen terhadap semua perjanjian yang mereka lakukan kepada siapapun atau dengan siapapun, dan harus setia pada isi perjanjian surat tersebut. Karena menaati perjanjian merupakan syarat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada ayat selanjutnya atau yang seperti saya telah sebutkan tadi pada ayat kedua contohnya, Allah memperjelas lagi pada perintah yang telah disampaikan pada Al-Maidah ayat 1, yakni dengan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, dan janganlah kamu melanggar syiar-syiar Islam. Lanjut ke bagian tafsir ayat dari Quran Surat Al-Maidah ayat ke-1. Yang pertama di sini ada tafsir dari Al-Mukhtasar atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, yang berbunyi,
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjalankan syariat-Nya, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian Allah yang dipertegas, berupa keimanan terhadap ajaran-ajaran syariat agama dan ketundukan kepadanya, dan penuhilah perjanjian sebagian kalian atas sebagian yang lain berupa amanat, jual beli, dan akad-akad lainnya yang tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya Muhammad. Sungguh, Allah telah menghalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing, kecuali apa yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu yang diharamkannya seperti bangkai, darah, dan hal-hal lainnya. Serta diharamkannya binatang buruan ketika kalian tengah atau sedang melaksanakan kondisi ihram. Dan sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa aja yang dikehendakinya sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Yang kedua ada tafsir menurut Al-Mu'ayyasar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Berbunyi, seruan pertama pada surat ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambanya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual beli, dan akad lain-lain yang diperbolehkan oleh syariat. Dan bagian dari rahmat dan kemudahan Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dia menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat, seperti unta, sapi, kambing, domba, dan hewan-hewan serupa yang bisa digembalakan. Semua itu halal bagi mereka kecuali yang mendapat pengecualian dari Allah, sebagaimana diharamkannya perburuan bagi orang yang sedang melaksanakan atau menjalankan ihram haji, umroh, atau keduanya, meskipun perburuan itu dilakukan di luar tanah suci. Nah, dari penutup ayat ini dijadikan sebagai penegasan atas hukum yang telah disebutkan bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik segala sesuatu, dan tidak ada yang boleh menentang atas hukum-hukumnya dan menolak segala ketetapannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-A'raf ayat 85. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh qad ja'askum bayyinatun mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana wala tabakhasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dalikum khairul lakum in kuntum mu'minin, yang artinya adalah, dan kami atau telah mengutus kepada penduduk Madyan saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mufrodat dan makna dalam surat Al-A'raf ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Wa ila, dan kepada Madyana, penduduk Madyan, akhahum, saudara mereka, Syuaibah, yaitu Syuaib. Qala ya qaum mi'budullaha ma lakum min ilahin khairah. Qala, dia berkata, abudu, sembahlah Allah, yaitu Allah, malakum, tidak ada bagimu, min ilahi, dari Tuhanmu, khairuhu, selain dia. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wal mizana.
Qad ja'atkum, sesungguhnya telah datang kepadamu, bayyinatu, bukti nyata, mirobikum, dari Tuhanmu, fa'aufu, yaitu maka sempurnakanlah, kaila, takaran, wal mizana, dan timbangan, wala tabkhasunna sa'asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala, dan jangan, tabhusu, kamu kurangi, anas, yaitu manusia, asya'ahum, segala sesuatu mereka, tufsidu, yaitu kamu membuat kerusakan, fil ard, di bumi, ba'da, sesudah, islahiha, memperbaikinya. Dalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dalikum, demikian itu, khairun lakum, lebih baik bagimu, in kuntum, jika kamu adalah mukminin, yaitu orang-orang yang beriman. Selanjutnya adalah asbabun nuzul dari surat Al-A'raf ayat 85, yaitu surat ini, ayat ini itu menerangkan bahwa Allah mengutus Nabi Syuaib kepada kaum Madyan. Setelah itu Syuaib menjalankan tugasnya, menyampaikan amalan-amalan Tuhannya kepada kaumnya, supaya mereka meninggalkan kemusyrikan dan hendaklah mereka menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Nabi Syuaib meyakinkan kaumnya bahwa dia adalah utusan Allah, supaya mencabut semuanya. Setelah dikemukakan kepada mereka tentang akidah ketuhanan, maka Nabi Syuaib memulai pula memperbaiki kebobrokan masyarakatnya dengan mengajak mereka supaya jujur dalam menimbang dan menakar, supaya tidak mengurangi hak manusia dalam jual beli. Begitu juga menyuruh mereka supaya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merusak masyarakat setelah berjalan dengan baik, umpamanya perbuatan kerusakan berupa sogokan, memakan harta orang lain dengan jumlah batil, mengerjakan perbuatan yang keji, dan membiarkan kerusakan akhlak. Nabi Syuaib selalu mengakhiri seruannya bahwa apa yang disampaikan kepada mereka itu adalah hal yang paling baik untuk mereka, karena akan membawa kebahagiaan bagi mereka di dunia dan di akhirat jika mereka benar-benar beriman kepada Rasulnya. Selanjutnya yaitu munasabah. Munasabah dalam surat Al-A'raf ayat 85. Ini saya akan membagi 3, yaitu munasabah dengan surat sebelumnya, munasabah dengan ayat sebelumnya, dan munasabah dengan ayat sesudahnya. Yang pertama yaitu munasabah surat Al-A'raf dengan surat sebelumnya. Yang pertama adalah surat yang terletak sebelum surat Al-A'raf adalah surat Al-An'am. Kedua surat ini sama-sama membicarakan pokok akidah agama. Dalam surat Al-An'am dikemukakan garis-garis besar akidah-akidah itu, sedangkan surat Al-A'raf yaitu menjelaskannya. Yang kedua adalah dalam surat Al-An'am diterangkan asal-usul kejadian manusia dari tanah serta menjelaskan tentang beberapa generasi manusia yang telah dibinasakan oleh Allah. Kemudian disinggung pula tentang para rasul dengan menyebut beberapa nama mereka dan kisahnya secara garis besar, sedangkan surat Al-A'raf menjelaskannya. Yang ketiga adalah bagian akhir surat Al-An'am menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab pedoman yang benar, maka manusia diperintahkan mengikutinya. Pada permulaan surat Al-A'raf,
perintah itu diulang dan dikemukakan pula larangan mengikuti selainnya. Yang keempat adalah pada bagian akhir surat Al-An'am dinyatakan bahwa orang yang berbuat kebijakan diganjar 10 kali lipat, dan yang berbuat kejahatan akan dibalas seimbang dengan perbuatannya. Untuk menentukan kadar kebijakan dan kejahatan itu ada timbangannya. Maka di bagian awal surat Al-A'raf dikemukakan bahwa timbangan pada hari ini ialah kebenaran dan keadilan. Siapapun yang timbangannya adalah orang yang beruntung, dan siapa yang ringan timbangannya ialah orang yang merugi. Yang munasabah yang kedua yaitu munasabah surat Al-A'raf ayat 85 dengan ayat sebelumnya. Di sini pada ayat sebelumnya meneruskan cerita Nabi Lut dengan kaumnya. Seruan Nabi Lut agar mereka berhenti melakukan homoseks malah ditanggapi negatif, dan mereka memprovokasi masyarakat untuk mengusir Nabi Lut dari negeri dan menuduh Nabi Lut dengan pengikutnya sok suci. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya, karena termasuk golongan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah hancurkan mereka dengan hujan batu panas sebagai akibat pembangkangan mereka terhadap sistem Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, munasabah yang ketiga adalah munasabah surat Al-A'raf ayat 85 dengan ayat sesudahnya. Pada surat Al-A'raf ayat 86 ini menceritakan kisah Nabi Syu'aib dengan kaumnya di negeri Madian. Inti dakwanya Nabi Syu'aib adalah menegaskan dan menyembah Allah saja. Yang kedua, jujur dalam takaran dan timbangan. Yang ketiga, tidak boleh melakukan kerusakan di atas muka bumi. Penduduk Madian menolak dakwah Nabi Syu'aib. Bahkan mereka duduk-duduk di pinggir jalan sambil menakut-nakuti sesuatu mereka agar tidak mengikuti dakwah Nabi Syu'aib dan melarang orang dari mengikuti sistem Allah. Mereka juga berupaya untuk merusak ajaran Allah. Mereka tidak mau mengingat nikmat Allah di mana mereka pada awalnya sedikit lalu tidak mau mengingat nikmat Allah di mana mereka pada awalnya sedikit lalu Allah berbanyak jumlah mereka. Mereka tidak mau mengambil pelajaran dari nasib tragis orang-orang sebelum mereka yang merusak di atas muka bumi ini. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang tafsir dalam surat Al-A'raf ayat 85. Yang pertama adalah tafsir menurut Quraisy Shihab. Dalam tafsir ini telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka yaitu Syu'aib. Ia berkata, "Menyembahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Telah datang untuk kalian bukti-bukti yang menjelaskan kebenaran dari Tuhan sebagai penguat risalah yang akan bawa pesan-pesan Tuhan kalian agar selalu mengadakan perbaikan antar sesama dan selalu berlaku adil juga telah datang. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dalam jual beli kalian. Jangan membuat kerusakan di muka bumi yang baik ini dengan merusak tanaman atau lainnya, serta memutuskan tali persaudaraan. Yang demikian itu lebih baik jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan kebenaran yang nyata." Yang kedua adalah tafsir menurut Jalalayu. Dalam tafsir ini mengatakan bahwa kami telah mengutus atau kepada penduduk Madian saudara mereka Syu'aib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata, yakni mukjizat dari Tuhanmu yang membenarkan kerasulanku.
atau maka sempurnakanlah dan genapkanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan. Maksudnya, menekorkan atau bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan kekafiran dan maksiat-maksiat sesudah Tuhan memperbaikinya dengan mengutus rasul-rasulnya, atau yang demikian itu yang telah disebutkan itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman, yang menghendaki keimanannya, maka bersegeralah kamu kepada keimanan. Demikian yang dapat dipresentasikan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.